lagi di Ngariung, ngobrol anak negeri untuk Bandung. Kali ini saya Irma Rosaeni sedang berada di Bandung Comment Center tentunya. Dan topik kali ini kita akan menyediakan beberapa narasumber dari dinas-dinas terkait. Nah, salah satu topik yang akan kita bahas adalah melihat kondisi Kota Bandung saat ini dengan di tengah situasi cuaca yang tidak menentu dan ada juga bencana-bencana yang muncul di Kota Bandung seperti banjir, longsor, dan juga kebakaran. Oleh karena itu, kita butuh kesiapsiagaan, salah satunya di fasilitas kesehatan. Nah, di sebelah saya ini sudah hadir perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Bandung. Yang sebelah kiri saya ada Ibu Dr. Deborah Johanna Ratu, MHKes MKM, selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Teh Irma. Ya, dan sebelah ujung sana ada Bapak Eka Anugrah, Eskep MTRAP, selaku PLT Kepala UPTD PSC 119 Dinas Kesehatan Kota Bandung. Terima kasih Pak Eka, selamat pagi. Sami-sami Wilujeng Enjing, selamat pagi. Nah, ini kita beruntung banget nih Wargi kehadiran dari perwakilan dari Dinkes, tapi sebelumnya mungkin kita juga sebenarnya paling dekat sama Dinas Kesehatan kalau misalnya kita sakit atau kita membutuhkan sesuatu terkait obat-obatan dan lain sebagainya. Namun kita belum tahu nih bagaimana detail fasilitas, jenis pelayanan yang ada dan juga fungsi dari Dinas Kesehatan sendiri. Mungkin dari Ibu dan nanti Pak Eka akan menambahkan, silahkan Bu. Ya, terima kasih Teh Irma. Mungkin kalau kita lihat itu memang sudah ada peraturannya ya, Peraturan Wali Kota 9 tahun 2024 tentang bagaimana sih peran dari Dinas Kesehatan Kota. Yang pertama adalah sebagai pendamping Pak Wali Kota dalam mengurusi bidang kewenangannya di bidang kesehatan barangkali. Nah, kemudian tugas-tugasnya yang pasti adalah melakukan analisis tentang kesehatan, kemudian merumuskan, kemudian melaksanakan hasil dari rumusan, kemudian nanti ada monitoring dan evaluasi, kemudian ada tugas-tugas lain yang memang diberikan oleh Pak Wali Kota kepada kami dan akan kami jalankan. Nah, salah satu dari tugas yang ada itu adalah bagaimana penanganan bencana tadi sesuai dengan yang Teh Irma bilang gitu ya. Sekarang memang sangat luar biasa kejadian-kejadian yang memang tidak diharapkan karena memang adanya cuaca ekstrim yang saat ini ada di Indonesia dan khususnya di Kota Bandung, dan kemudian juga memang faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhinya ya. Itu juga salah satu yang membuat kenapa sih terjadinya banjir dan lain sebagainya. Oke, kalau dari Pak Eka sendiri Pak, pelayanan publik apa nih dari Dinas Kesehatan yang Pak Eka pegang selama ini? Baik, terima kasih Teh Irma. Kalau saya di UPT PSC 119 atau UPTD Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu, kami bergerak di pra hospital. Kami bergerak di pra fasilitas pelayanan kesehatan gitu ya. Jadi orang sakit itu tidak selalu wajib datang ke rumah sakit atau langsung datang ke puskesmas. Kadang mereka sudah tidak kuat apapun gitu ya. Mau jalan susah, mau ke puskesmas juga repot. Nah, kami di UPT kami itu menyediakan layanan seperti halnya antar jemput lah, tapi dalam kondisi emergensi. Jadi silahkan nelpon ke 119 atau bahkan melalui Bandung Siaga 112 juga kami sering mendapatkan pelaporan bahwa masyarakat yang sakit emergensi perlu ditangani segera, perlu dibawa ke rumah sakit atau ke fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Itu silahkan kami buka 24 jam. Insya Allah dengan respon yang cepat dan penanganan yang tepat kami siaga untuk warga Bandung Teh. Nah, itu dia tadi Wargi bagaimana pelayanan publik atau khususnya di fasilitas kesehatan yang ada di Dinkes. Nah, salah satunya tadi Ibu sempat membahas bagaimana pelayanan saat kejadian bencana. Yeah. Nah, sejauh ini strategi apa sih yang disiapkan oleh Dinas Kesehatan dalam menghadapi kondisi darurat seperti bencana alam itu sendiri? Iya. Kalau untuk Dinas Kesehatan sendiri biasanya sebenarnya untuk layanan fasilitas kesehatan apalagi yang pemiliknya pemerintah itu dalam hal ini puskesmas itu kan sebagai garda terdepan ya. Yep. Biasanya kalau ada kejadian apa-apa langsung ada tim reaksi cepatnya, kemudian untuk melihat ke bencana kemudian melaporkan kepada kami Dinas Kesehatan sehingga nanti kami bisa melihat apa-apa saja yang harus kami lakukan. Seperti biasanya nanti dari tim surveillance-nya akan turun, kemudian nanti tim dari kesehatan lingkungan akan turun, kemudian kita menyiapkan obat-obatan. Pasti yang terdepan yang datang duluan itu pasti akan puskesmas. Kemudian kami berkoordinasi nanti dengan PSC 119, kemudian berkoordinasi dengan PMI, Diskar PB dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah,
119 sendiri tadi udah disebutin nih sama Ibu, di mana Ibu langsung berkoordinasi dengan 119, bagaimana juga 119 yang turun langsung terjun ke lapangan, berkoordinasi juga tentunya dengan puskesmas sekitar, itu gimana Pak? Betul. Jadi kalau misalkan ada kejadian bencana, apapun itu jenis bencananya, karena di Bandung 112 ini juga sudah terkoneksi antar OPD satu sama lain, dengan pemadam kebakaran, dengan dinas sosial dan yang lain sebagainya yang terlibat di urusan kegawat daruratan, maka di saat ada informasi titik bencana apapun itu, maka para pihak terkait sudah langsung turun, gitu ya. Termasuk unsur kesehatannya, puskesmas, kemudian UPT PSC, itu untuk beberapa saat setelah bencana kami istilahnya tuh tim RHA namanya. Apa tuh Pak? Tim Rapid Health Assessment. Oke. Nah, tugasnya untuk memberikan first aid gitu ya, pertolongan pertama kalau memang pada saat kejadian saat itu juga ada korban yang harus kami tindak lanjuti. Kemudian tugas kami juga sebagai tim RH adalah menghitung tuh berapa luas wilayah, kemudian berapa resiko warga yang terdampak, kemudian ada nggak fasilitas umum yang kemudian terganggu, atau bisa jadi puskesmasnya sendiri atau rumah sakit atau kliniknya sendiri yang menjadi terdampak dari bencana tersebut. Itu kan harus dilaporkan segera ke Bukabid, kemudian diteruskan ke nanti Kepala Dinas Kesehatan untuk menyusun kebijakan jangka pendek apa nih pasca misal puskesmas A ternyata menjadi terdampak banjir, kemudian apa nih yang harus dilakukan untuk penanganan, karena masyarakat juga pelayanan kesehatan pasti akan terganggu. Gitu. Jadi bagaimana caranya meskipun bencana pelayanan kesehatan tetap optimal, tetap diberikan sesuai dengan kebutuhan dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kalau tadi melihat bagaimana sigapnya puskesmas sebagai garda terdepan nih Pak, so far ada beberapa puskesmas yang memang di Kota Bandung juga standby 24 jam ya Pak ya. Tersedia fasilitasnya juga banyak, tidak hanya ambulans tapi fasilitas kesehatan yang lainnya juga ada. Pernah nggak Pak, seperti Bapak sebutkan tadi, kita juga harus melihat apakah puskesmas itu menjadi tempat yang memang terkena imbas dari bencana sendiri, itu sebenarnya di realnya sejauh ini di Kota Bandung pernah nggak Pak ada puskesmas yang terkena? Ada. Di daerah mana? Sekeloa dulu ya. Sekeloa ya. Biasanya daerah timur ya. Memang kan daerah banjir ya situ ya. Jadi ada puskesmas, beberapa puskesmas yang biasanya kalau hujan itu pasti juga akan terkena dampak. Sehingga pada sudah mulai beberapa tahun ke belakang kita sudah melakukan inventarisasi puskesmas mana saja yang kita harus realokasi supaya tidak ada kejadian seperti itu gitu. Jadi nggak cuma banjir, nanti kena longsor atau segala macam kan ada ya. Karena kita kan ngandelinnya puskesmas ya Bu, sebagai fasilitas kesehatan kita tetap harus milik menjaga pemerintah tingkat pertama, salah satu fasilitasnya itu. Nah kalau misalnya melihat tadi Pak Eka juga sempat menjelaskan bagaimana koordinasi dengan dinas-dinas terkait yang lainnya. Dalam menghadapi bencana ini sebenarnya Bapak biasanya berkolaborasi ketika gambarannya nih Pak, ketika laporan masuk tuh langsung koordinasi dengan dinas terkait atau misalnya ada bantuan juga dari relawan ataupun instansi lainnya di Kota Bandung. Siap. Jadi selama ini kita alurnya misalkan ada kondisi bencana, maka karena itu sifatnya grup terbuka untuk umum dan memang orang-orang terkait saja yang ada di situ, maka kami sudah otomatis turun. Pemadam kebakaran turun, dinas kesehatan turun, dinas sosial turun, dan lain sebagainya. Hanya misalkan ada perlu tambahan personil misalkan dari teman-teman dinas sosial. Nah biasanya bukan kami dari dinas kesehatan yang ke dinas sosial kan, tetapi teman-teman dari Bandung Command Center ini yang memfasilitasi gitu ya. Untuk mengkoordinir teman-teman relawan, kan relawan tuh banyak macamnya ya. Kami aja relawan ambulan banyak. Belum lagi nanti relawan kesosialan gitu ya, teman-teman relawan kesehatan yang pada umumnya juga banyak sekali. Nah itu mungkin kita membina relawan-relawan kita masing-masing untuk tetap terkoordinir di lapangan. Jangan sampai lut kaditu, ngelut kadieu gitu ya, sementara ada titik yang tidak terjamah gitu ya. Jangan sampai milih-milih misalkan area banjirnya agak luas tuh, tapi ternyata relawan tuh pada milih, saya mah pengen di Braga gitu ya, biar eye catching misalkan. Sementara yang di dalam-dalam itu nggak terjangkau. Nah itu biasanya kami saling berkoordinasi di lapangan, kalaupun memang harus ditindaklanjuti di level pimpinan, nanti biasanya kami dari UPT berkoordinasi dengan Bu Kabid, kemudian untuk memohon saran dan arahan.
Nah, kalau misalnya di lapangan Bu, ketika terjadi memang bencana, sebenarnya pas mendirikan posko kesehatan tuh layanan apa saja sih yang biasanya diberikan kepada warga yang terdampak? Iya, jadi kalau untuk posko kesehatan biasanya nanti tim dari puskesmas ataukah memang ada yang puskesmas terdekat biasanya kami minta bantuan juga. Kalau memang ternyata yang terdampak cukup besar, jadi tidak hanya yang di wilayah kerja tapi mungkin kita meminta bantuan. Nah itu kita memberikan posko kemudian menginventarisasi apa-apa saja sih biasanya semua layanan akan kami berikan. Tapi maksudnya layanan biasanya yang mereka tuh kadang-kadang gini, misalnya banjir, obat darah tingginya tuh ke bawah gitu. Obat darah tingginya palit Neng katanya gitu. Jadi mau tidak mau kan kita harus berikan dengan itu dan dalam jangka pendek ya. Karena selebihnya mereka harus berobat ke puskesmas untuk mendapatkan data yang lengkap. Karena kan di situ semua serba darurat. Jadi yang kami berikan memang hanya darurat saja. Tetapi nanti kalau memang untuk jangka panjang atau apa nanti kita koordinasikan lagi. Dan yang pasti saya mau menyampaikan saja bahwa dengan sebenarnya Kota Bandung cukup berbangga ya. Karena kita punya 112 di mana semua sudah terkoordinir dengan baik ya. Jadi paling kita hanya melengkapi saja mungkin apa-apa saja yang kurang. Dan pada saat pendirian posko juga untuk pengamanannya juga memang kami dibantu oleh berbagai pihak karena kan pasti kredit ya. Semua pengen periksa, semua tiba-tiba pusing, semua tiba-tiba kadang-kadang yang kena banjir tuh nanti kena memar atau apa. Nah, bagaimana kita harus nanti siapa yang kita tangani di situ, kita harus melaksanakan triase atau pemilihan. Mana yang bisa kita tangani di sini atau harus kita rujuk. Nah, kita rujuk biasanya kita minta bantuan dari PC 19 atau KPMI atau yang lainnya atau relawan-relawan yang tadi misalnya relawan ambulan dan lain sebagainya gitu. Oke, kalau misalnya dari segi ambulan sendiri nih Pak, ketika ada bencana juga kan skalanya ada yang kecil, sedang, besar mungkinnya ini dari pandangan saya aja. Biasanya ambulans dari Dinas Kesehatan sendiri pasti apakah bisa terhandle dengan Dinkes sendiri atau misalnya memang ada bantuan dari ambulans-ambulans lain? Siap. Yang selama ini berjalan dan sudah satu paket gitu ya. Jika ada bencana, kebakaran lah sebut saja yang paling seringnya di Kota Bandung. Itu biasanya di samping pemadam kebakaran itu pasti ada unit ambulan dari PSC dan teman-teman dari PMI gitu ya. Itu biasanya sepaket seperti itu. Kecuali memang PSC lagi ada pelayanan lain, itu kami dengan PMI saling backup. Nah, itu untuk pelayanan ambulan. Cuman ingin saya sampaikan juga terkait penanganan kegawat daruratan di kondisi bencana, sepertinya keberhasilan penanganan pelayanan kesehatan khususnya dalam kondisi emergensi itu tidak serta-merta hanya kuncinya di kami pelayanan kesehatan, orang kesehatan, tim medisnya gitu ya. Karena ternyata yang bisa memberikan pertolongan dengan cepat dan tepat adalah justru warga sendiri yang ada di dekat korban gitu loh. Contoh, waktu di Braga deh, waktu banjir itu ada warga yang dipatok ular. Nah, untungnya itu bisa terkendali sama kita karena memang kita sudah standby di situ. Cuman isu kan yang berkembang di masyarakat, kalau dipatok ular itu harus disobek lukanya, harus diikat sekenceng-kencengnya. Sementara itu kan teori lama yang nggak kita pakai lagi sekarang. Nah, jadi maksud saya di sini ingin saya sampaikan juga mengajak kepada warga Bandung untuk melek dalam penanganan kegawat daruratan, gitu ya. Jadi kami tidak henti-hentinya memberikan edukasi karena untuk keberhasilan penanganan kegawat daruratan tentunya seperti yang tadi saya sampaikan, bukan terletak pada keberhasilan atau kehebatan tim kesehatan. Akan tetapi sejauh mana warga itu sendiri tahu, mau, dan mampu memberikan pertolongan pada orang yang ada dekat dengan korban. Gitu. Oke, ini benar-benar di luar nalar nih Pak. Tiba-tiba lagi bicara dipatok ular juga karena itu bencana banjir Pak. Banjir, di Braga. Asli yang di Braga. Di Braga waktu itu. Sebenarnya penyakit apa aja sih yang tiba-tiba muncul akibat dari bencana Pak biasanya? Yang penyakitnya ya, kalau penyakit-penyakitnya yang pasti kan nanti diare ya karena air sudah terkontaminasi, kemudian juga gatal-gatal seperti itu. Nah, yang harus kita waspadai adalah biasanya tikus. Jadi leptospirosis ya penyakitnya yang disebabkan oleh karena bakteri leptospira dan itu memang biasanya ditularkan melalui air kencing dari tikus. Makanya setiap kali ada banjir atau apa tolong dibersihkan dengan air. Jadi memang kebutuhan air itu memang harus mumpuni karena selain membersihkan banjir, kebutuhan air, pemenuhan kebutuhan air juga harus membersihkan sisa-sisa banjir. Takutnya nanti tikusnya kencing di mana-mana dan itu memang bisa menyebabkan penyakit dan menyebabkan kematian pada manusia gitu. Jadi harus dipahami gitu ya, takutnya pipis sembarangan sih. Berarti tikusnya. Antisipasi apa nih yang harus dilakuin oleh warga Kota Bandung apabila mengalami bencana, banjir, longsor, dan sebagainya? Sebenarnya preparation mereka ketika
terjadi itu harus minum obat apa Bu biar misalnya mereka tidak terkena berbagai penyakit itu? Kalau minum obat sih enggak ya, Enggak. tapi yang pasti kita harus menjaga itu tadi cuci tangan. Oke. Jangan lupa ya kan pada saat Covid itu sangat luar biasa ya. Orang rajin cuci tangan, 6 Mengubah langkah habit ya. WHO, tapi begitu selesai juga gitu kan. Ya, nah itu mungkin yang kita harus terus-menerus mengingat dan menjadi satu budaya bahwa kita harus menjaga, kemudian jaga kebersihan kesehatan lingkungan ya, itu kita penting banget. Kadang-kadang menumpuk-numpuk barang, selain tikus juga demam berdarah segala macam. Nah apalagi waspadai, apalagi sekarang ini sering hujan, kemudian banjir, nah itu yang harus kita waspadai supaya penyakit-penyakit itu tidak timbul. Nah, itu dari segi penyakit yang mungkin bisa dialami oleh warganya sendiri. Iya. Tapi kita nggak cuman fisiknya doang ya Bu. Pasti ada juga yang kalau anak zaman sekarang bilangnya kena mental gitu Ya. ya Bu. Maksudnya kena mental mungkin mereka trauma, apalagi anak kecil ataupun orang yang sudah lansia. Nah, bagaimana tindakan dari Dinas Kesehatan sendiri dalam mengatasi trauma kepada para korban bencana tersebut? Trauma pada korban bencana ya. Untuk di Dinas Kesehatan sendiri kami memiliki ada program penyakit tidak menular. Di dalamnya ada kesehatan jiwa di dalamnya. Saat ini kan menjadi isu yang sangat luar biasa ya. Barangkali tentang kesehatan mental ini. Dan biasanya kami akan berkolaborasi tidak hanya dengan petugas puskesmas yang memang sudah terlatih, kemudian juga dengan psikologi maupun psikiater yang ada di Kota Bandung. Jadi memang sudah koordinasinya sudah ada dan biasanya nanti kita inventaris lagi nih sampai sejauh mana. Kadang kan sekarang memang banyak juga yang kena mental padahal mah enggak gitu ya. Nah, itu memang nanti kita assessment lagi apakah memang harus pelayanannya seperti apa. Jadi apakah memang ke psikologi, apa psikiater ataukah memang cukup dengan sharing dan caring aja barangkali seperti itu. Nah sejauh ini mungkin saya akan bergeser ke Pak Eka. Gimana nih dari Pak Eka yang selalu turun ke lapangan, mengedukasi dan juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang mungkin sudah atau bahkan kita mengantisipasi terkena dari dampak bencana alam ini? Ya, bencana alam itu sepertinya agak susah untuk dihindari ya. Memang ada beberapa faktor yang bisa meminimalisir dampak dari bencana tersebut. Hanya apapun bencananya, kapanpun itu bencana terjadi, kita harus siap menghadapinya, gitu ya. Kalau kami dari sudut pandang kesehatan, berarti kan akan bergerak kepada dampak apa yang ditimbulkan, gitu ya. Contoh, naudzubillah min dzalik gitu ya, yang isunya sesar Lembang, kemudian gempa, otomatis kan bangunan runtuh dan lain sebagainya. Kalau kami di bidang kesehatan berarti kan akan mengantisipasi korban banyak karena terhimpit bangunan, patah tulang dan lain sebagainya, luka dan lain sebagainya. Nah, kami mengajak kepada warga Kota Bandung seandainya menemukan kondisi gawat darurat maupun kondisi kegawat daruratan sehari-hari ataupun dalam kondisi bencana gitu ya. Satu tentunya jangan panik. Itu kuncinya, jangan panik. Dan kemudian yang kedua segera meminta tolong. Nah, ini yang penting. Minta tolong kemana? Nah, Bandung sudah keren, sudah punya Bandung Command Center, Bandung Siaga 112, bisa ke 119, bisa ke 110, bisa ke 113 untuk leader di urusan bencana ini yang sekarang ada di Kota Bandung. Nah, kemudian adalah warga sendiri jangan takut untuk memberikan pertolongan. Seandainya memang di dekat mereka itu ada korban yang harus segera ditangani. Kalau di kami, di call center 119, jika ada panggilan kegawat daruratan, itu tim call center 119 akan memandu apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, gitu loh ya. Misalkan orang Bandung bingung nih mau ngapain, ini ada perdarahan, patah tulang, dan lain sebagainya. Nah, silahkan panggil kami, telepon kami di 119. Seandainya pun teman-teman atau warga Bandung tidak tahu harus berbuat apa, nanti kami pandu by phone, jika situasi dan kondisi memungkinkan, gitu ya. Tentunya dalam kondisi bencana tetap harus memperhatikan keselamatan kita sendiri, gitu ya. Jangan sampai niat kita menolong, malah kita jadi korban berikutnya. Nah, itu bahaya. Nah, kita udah tahu nih Pak dari tadi awal cerita hingga akhir bagaimana sosialisasi menolong sesama pada saat terjadi bencana. Nah, mungkin sebagai penutup nih, apa pesan ataupun harapan dari Ibu perwakilan Dinas Kesehatan sendiri apabila untuk mensosialisasikan atau meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat Kota Bandung dalam menghadapi bencana? Mungkin dari Ibu dulu nanti ke Pak. Ya, mungkin yang pertama-tama yang
harus kita berkoordinasi ya warga itu dengan kelurahan-kelurahan yang setempat. Jadi pasti memastikan bahwa daerahnya tidak rawan bencana. Nah, kalaupun nanti rawan bencana harus berbuat apa dan itu berkoordinasi. Jadi sehingga siapa melakukan apa itu jelas ya. Takutnya kan nanti namanya orang ya dibilang tidak panik, pada kenyataannya Pasti panik panik. kumaha itu gitu kan, panik pasti akan melakukan pertolongan-pertolongan tersendiri dulu seperti itu dan mengingat keluarganya nanti harus seperti apa. Dan mungkin harus ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan di tingkat kelurahan apalagi daerah-daerah yang memang sangat rawan bencana. Jadi itu mungkin bisa berkoordinasi nanti dengan kelurahan, dengan puskesmas, dengan Diskar PB barangkali ya nanti kita mungkin harus melakukan sosialisasi. Kemudian kedua juga mungkin tolong bantuannya dari Diskoinfo juga nanti untuk mensosialisasikan tadi apa-apa saja yang sudah dikatakan oleh Pak Eka gitu ya. Bagaimana nanti sosialisasi kita jangan panik, kemudian menolong sesama, kemudian pertolongan-pertolongan apa yang harus kita lakukan pada awalnya sehingga nanti pada kita melakukan transport, rujukan ke rumah sakit ataupun penanganan lebih lanjut itu pasien sudah lebih stabil gitu ya. Kemudian yang ketiga tetap bersemangat semuanya, kemudian menjaga kesehatan lingkungannya yang terpenting, dan yang keempat itu memastikan bahwa semuanya itu memang tidak bisa kita kendalikan, tetapi memang kita bisa mitigasi gitu ya, atau hal-hal seperti yang memang harus dilakukan. Mungkin itu. Dari Pak Eka sendiri sebagai penutup, Pak. Siap, terima kasih. Dampak dari bencana itu tidak bisa dihindari, namun dampak dari bencana itu bisa diminimalisir, bisa dikurangi, gitu ya. Nah, bagaimana cara menguranginya? Tentunya harus bekerja sama semua sektor, bukan hanya urusan pemerintah, akan tetapi masyarakat di sini menjadi ujung tombak justru dalam penanganan kegawat daruratan saat bencana maupun pasca bencana. Jadi, yuk warga Bandung sama-sama kita benahi, sama-sama kita siap-siap, bukan nantang kapan bencana, bukan naudzubillah min dzalik ya. Akan tetapi seandainya pun kita ditakdirkan ketemu atau ngalamin bencana, maka dampak dari bencana tersebut akan diminimalisir, banyak yang selamat, banyak yang sehat, banyak yang tertolong berkat kerjasama semuanya. Mungkin itu. Oke, terima kasih banyak Sama-sama. Ibu Dewara dan juga Pak Eka atas tadi bagaimana menginformasikan kesiapsiagaan untuk masyarakat ketika terjadinya bencana. Nah, wargi jangan lupa untuk tetap menyaksikan berbagai konten podcast kami di Ngariung. Silakan untuk scroll video-video yang lainnya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kami. Sekali lagi, kami berterima kasih kepada perwakilan dari Dinas Kesehatan. Kami pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa. Presented by Humas Kota Bandung.